Oke guys, balik lagi sama kita di Budak Ecrek Cuana. Nah, Budak Ecrek Cuana. Kali ini spesial Halloween. Hari ini Halloween ya? Iya. Jadi kita bahas yang sedikit mistis ya, Lik ya. Iya, bisa. Sedikit mistis. Dan itu juga sebenarnya jati diri. Bukan jati diri. Apa namanya? Apa? Disebut kemampuan juga bukan. Bukan, maksudnya ya kelebihan dari lahir lah ya. Bawaan lahir. Jadi for your information, gue sama Felix punya satu kelebihan yang sama ya, Lik ya. Di apa tuh namanya? Dulunya bisa ngelihat. Cuman kalau gue udah nggak segitu pekanya. Jadi kalau gue udah connect terus tempatnya ternyata horor, gue baru bisa lihat gitu. Cuman kalau Felix masih tetap bisa gitu, karena kalau gue masih tetap bisa gitu. Kalau gue mah karena ada 1-2 kejadian yang bikin hal itu tuh jadi berkurang lah kepekaannya. Yang penting berarti kalau lu harus connect dulu kan. Ya gitu. Nah oke, kita bahas dari mana ya, Lik ya? Dari mana ini? Nah dari awal mulanya aja deh. Kita bisa. Kalau gue kan dari kecil gitu. Dari kecil tuh kayak apa, kalau Sincia tuh kan kadang, kalau Sincia atau Imlek tuh kadang suka ada ini foto-foto leluhur. Terus di depannya tuh kan dikasih buah. Nah, pertama kali gue bisa ngeliat itu, gue menyadari kalau foto leluhur gue itu ternyata mukanya kayak gimana ya, satu sisi gue ngeliat kayak cewek, mungkin kayak kuntilanak badannya. Satu sisi kayak cewek tapi rambutnya acak-acakan gitu. Jadi gue sampai ngomong ke saudara gue, ih kok serem ya, kata gue tuh. Terus saudara gue dengan ngomongnya, Aiman nih cenah, kamu dosa ngomong kayak gitu. Padahal yang gue lihat kan muka yang lain. Muka yang lain. Nah kalau lu sendiri gimana awal mulanya lu tahu bisa ngelihat dah? Kalau gue sendiri tuh kalau nggak salah, waktu apa ya, diam rumah di Karapitan. Di Karapitan, Jalan Karapitan, Bandung. Bandung. Anggap aja si Babe disuruh tempatin rumah tapi 3 tingkat. Usaha 3 tingkat. Usaha kayak bawahnya tuh tempat cetak foto, jual kamera, album segala macam. Lantai 2-nya itu studio foto, dan di belakang studionya itu ada gudang. Ada gudang. Ke daerah sininya ada kamar sama kamar mandi paling ujung. Terus lantai 3 baru ruang tidur, kayak kamar lah gede lah. Kamar gede, ini tangga ke sini tuh kamar. Ke daerah sini arah ke kamar mandi, terus belakangnya itu ada kayak ruang buat disebut ruang keluarga bukan sih, kayak lebih buat ruang kerja lah kayaknya. Kayak ruang kerja. Oke. Soalnya dulu tuh kalau si mama bikin soal ngajarin itu ngetik di situ pakai komputer, tapi di ruangan itu kan belakangnya kamar mandi. Ruangan ini kotak. Di sini tuh langsung ke jemuran cuy. Balkon ya, kayak balkon. Jemuran tapi pakai kaca gede. Iya. Ini kamar tidur, ke sini dapur di luar sama halaman bapaknya dulu. Nah, pertama kali gua tidur tuh. Tidur mau ke WC kan. Emang yang di belakang dekat kamar mandi itu kan kaca nggak ditutup. Jadi hitam, ya udah hitam gitu. Pas gua sendiri ke sono, ada yang loncat-loncat cuy. Pocong. Loncat-loncat gitu kan. Nah, ya udah gua ke WC gitu kan. Terus pas gua balik, lah kok nggak ada gitu. Kok hilang gitu kan. Jadi ya udahlah gua tidur lagi. Nggak tahu di minggu berapa atau berapa bulan, lupa lagi. Di lantai 2
lantai 2 ke studio kan nih, studio gede, studio belakangnya kan ada gudang. Nah si Babe itu ngambil kayak album foto yang baru lah, masih kosong. Gue masuk tuh di gudang, bantu gitu kan. Pas gue lihat ke belakang, lah kok ada cewek baju putih, tapi bedanya rambutnya nggak terlalu acak-acakan. Oh iya, lumayan rapi lah ya. Lumayan rapi. Mungkin sisiran. Nah pakai rambut kutu, sisir kutu jadi rapi. Oke. Nah pas gue lihat emang sih mukanya gini gitu, gitu kan. Pas ya gua ngomong itu siapa, tapi nggak kenceng ngomongnya. Nah ya udah diantepin, oh si Babeh teh ngomong, bukan siapa-siapa itu mah. Udah antepin weh. Nah, ya udah orang teh diantepin, ya udah lewat. Pas lewat udah keluar dari pintu, gua balik kok nggak ada gitu kan. Jadi kayak senyum sedikit gitu. Jadi di situ mulai sadar. Oke. Nah singkat cerita kan itu tuh berlalu sekian lama ya Lik ya. Kalau misalkan kayak gua sendiri kan, karena ada satu dan lain hal, jadi beralihnya tuh lu tahu sendiri lah, gue main dengan dengan ilmu itulah ya, ilmu yang gelap. Cuman kan cikal bakalnya gara-gara ada yang ngikut kalau dulu mah. Ada yang ngikut kalau dulu. Nah kalau lu sendiri sempat nggak sih ada yang ngikut kayak gitu? Kalau ada yang ngikut nggak pernah sih. Nggak pernah. Kalau ngikut nggak pernah. Cuman kalau sekarang itu kadang nih gue lagi pergi main kemana, kasar main sama lu, ada yang ikut pulang, ada yang bukan ikut pulang, ikut numpang. Numpang kayak waktu itu kan 2 orang tuh kan. Iya nggak ada ongkos numpang gitu kan belakang. Makanya gue bilang aduh ini apa, pinggang kok pegel gitu kan. Lu juga bilang motor asa berat. Iya. Kan? Pernah ya waktu kemarin. Udah lumayan lama gitu. Lumayan lama lah. Udah lumayan lama itu mah. Terus kejadian lama. Cuman kan gue di jalan bilang gini, lo boleh ngikut, tapi jangan terlalu lama. Lo boleh numpang tapi turun lah gitu. Jangan ngikut sampai rumah gitu. Gak apa-apa kok, tapi jangan lama-lama, gue pegel juga. Benar. Nah oke, sedikit membahas ke waktu gue pertama main kayak gitu kan. Yang nggak tahu nih lu sempat ngeliat nggak, kalau dulu itu kan for your information, kalau dulu itu ada pantangannya kalau buat gue. Kayak apa tuh, pokoknya kamar gue itu lampunya nggak boleh nyala. Iya. Gitu kan, karena satu dan lain hal, syarat dan ketentuan lah. Gitu dari merekanya. Gitu. Nah kalau waktu gua sendiri ya, waktu sebelum gua bermain seperti itu, lebih kayak gua sempat satu kali tidur. Tapi pas jam 3 itu tuh gue kebangun tapi cuman melek dikit lah. Jadi kayak gitu lah ya. Jadi posisinya gue tidur, cuman arah mata gue ngelihat ke hordeng. Hordeng kamar gue gitu. Di situ gue cuman ngelihat pertama kalinya ada satu kakek-kakek, terus yang satu lagi anak kecil, yang satu lagi hitam. Cuman ngintip doang gitu dari atas tuh, lumayan tinggi sosoknya. Nah ketika di situ tuh yang anehnya ya, gua tuh nggak takut gitu, maksudnya tuh ya nyantai gitu. Nah cuman semenjak kejadian itu, kalau buat gua mah jadinya teh gimana ya, menurut orang lain itu serem. Menurut orang lain itu kayak ngapain sih lu kayak gitu. Iya kayak gitu. Terus kayak
senang sama barang-barang yang ada sejarahnya. Nah dari situlah awal mulanya kalau gua mah kayak seneng dengan hal-hal yang berbau-bau mistis gitu kalau dulu mah. Nah kalau lu gimana? Kalau gua emang ke yang apa, main barang mistis gitu enggak sih, enggak kalau ke barang mistis gitu enggak, cuman perbedaannya kalau lu nggak takut kan. Nah kalau gua justru takut cuy. Kalau gua justru takut. Rumah di Gang Luna itu kan ada sumur. Biasa kalau gua tuh sekitar jam 2 atau enggak jam 3 tuh pengen ke WC kan. Kayak biasa lah ya. Lihat sumur tuh nggak mau. Karena apa? Suka ada yang nongol. Makanya setiap itu masih SD sih. Kalau ke WC tuh bangunin si oma. Temenin. Makanya lebih ketakut kalau waktu dulu. Tapi kalau sekarang lebih ke bodo amat. Iya, karena kan udah sering lihat juga gitu kan. Jadi ya udahlah. Gua juga nggak ganggu toh kan. Nggak ganggu ya udah, mereka gua gitu. Ya begitu sih kalau sekarang. Nah karena kalau dulu ya gua sendiri lebih gimana ya karena ada beberapa faktor itu loh, kayak hal yang bikin gua jadinya pengen punya satu kesaktian bikin orang sakit kan. Cuman dari situ ada satu pengalaman yang gue sendiri juga sebenarnya agak sedikit ngakak waktu itu. Kan gue baru pertama kali kenal dia nih. Enggak pertama kali juga ya, udah lumayan lama lah kenal dia. Kenal tapi belum terlalu dekat gitu. Waktu itu sekali dia nginep ke rumah gue. Nah gue yakin gimana ya, karena kalau gue tidur itu waktu itu di samping kiri kanan gue dan di atas kepala gue itu ada yang jaga. Kan? Nah gimana tuh pengalamannya yang waktu pertama kali nginep ya? Karena kan kalau waktu lu pertama kali nginep seenggaknya gue itu masih bermain. Ya itu SMA kan ya. Nah pertama nginep gitu pas wah ini udah malam gitu kan. Pas masuk kamar suasananya berbeda emang. Terus kan ngobrol kan sama lo ngobrol tidur kan. Pas gue liat belakang, lah kok lu udah tidur? Gue nggak bisa tidur cuy. Udah nggak bisa tidur ya udah main HP biasa gitu kayak di rumah. Lah di hordeng ada yang berdiri. Gue liatnya ada yang di hordeng doang. Tapi kalau yang kakek-kakek sama anak kecil itu nggak ngerasain tapi nggak lihat. Cuman yang di hordeng doang. Pas lihat wah begini. Ya wes lah, untungnya bawa headset tengah lagu paksain aja merem. Jadi ya udah bobo. Nah wah masa jahiliyah berarti itu buat gue belum apa namanya, belum bertaubat kembali pada jalannya. Cuman waktu itu kan gue nggak ngomong kan ya, nggak ngomongnya. Tahu itu teh pas kapan? Tahu apa? Yang gue ngerasain itu. Ya pas pokoknya udah kenal lebih lama dari itu baru lu ngomong. Gitu pas pokoknya pas ya udah pantangan di kamar guanya udah nggak ada aja. Nah baru gue bilang kan. Baru lu bilang. Terkadang tuh ya hal-hal kayak gitu tuh gimana ya, karena emang dari kecil sering terus karena waktu dulu juga yang jagain guanya komunikasi terus kayak kalau disebutnya mah apa ya, bonding lah ya. Kalau sekarang mah bonding. Nah itu tuh lebih kayak ke guanya tuh jadi kayak temen gitu. Terkadang tuh gue lebih akrab sama mereka waktu dulu ya, gue lebih akrab sama mereka dibandingkan dengan teman-teman di sekolah, teman-teman sepermainan gitu.
Tapi lu pernah nggak waktu dulu ngelihat yang kebanyakan kasarnya kayak kecelakaan lah gitu? Nah, oke. Salah satu yang gitu kan. Nah, salah satu penjaga gue waktu awal-awal itu pokoknya kejadiannya kayak gini. Gue waktu itu ada undangan harus ke Jakarta. Saudara nikah lah, saudara jauh nikah. Terus gue ke Jakarta lah. Waktu itu selalu kan kalau dari Bandung ke Jakarta itu berhentinya di rest area 97. Yang dimana Cipularang itu kan ke Sohor. Sama kecelakaan angker lah ya, orang meninggal. Nah ketika waktu itu gue nggak nyadar tuh, gue ke WC terus masuk mobil lah biasa gitu. Gue ngerasa sebenarnya kayak ada yang ngikut. Cuman belum ngeliat gue di situ. Tapi pas sudah sudah jalan terus nyampe Jakarta terus pulang lagi. Nah pas pulangnya itu yang gue sadar. Jadi pas jalan pulang ya? Pas jalan pulang gue sadar. Sadarnya itu pas lagi nyampe rumah. Pas gue buka pintu, pas gue mau tutup, kok ada ada satu sosok datang. Bukan datang. Pokoknya kayak gue jalan, dia tuh di belakang gue gitu kan. Nah setelah kayak gitu gue baru nyadar. Oh bener, berarti feeling gue tuh ada yang ngikut gitu. Nah ketika gue lihat si bentuknya cewek waktu itu. Bentuknya cewek. Cuman ada, gue tahu namanya, cuman nggak boleh disebutin gitu lah. Si cewek ini, sosok cewek ini tuh gimana ya? Satu sisi ketika ya udahlah gue nggak hirauin gitu ya. Gue tutup pintu, ternyata dia masih tetap ikut masuk nyampe ke kamar. Nyampe ke kamar, terus ketika gue lagi ngomong dalam hati, dia nyaut gitu, kayak ngedenger lah apa yang gue omongin. Soalnya kan kalau yang kayak gitu, kalau kita ngomong biasa tuh nggak dengar kasarnya gitu kan, lebih baik. Jadi mereka tuh mendengar apa yang kita omongin di dalam hati. Nah tapi dari situ pas gue tahu, oh kayaknya bisa diajak komunikasi nih gitu. Karena posisi gue juga waktu kejadian itu ya nggak dekat kan sama orang tua kan. Nah ketika posisi waktu itu ya udah gue jadinya lebih banyak ngobrol dulu. Pertama gue tanya kenapa muka dia seperti itu gitu, kayak hancur emang sebelah gitu kan. Ini yang lo cerita itu ke gue ya? Yang mana? Pernah bilang kan ada yang jaga cewek. Iya. Pokoknya nah salah gue ceritain dari awal ya detail. Yang satu itu ya itu emang baik deh gitu, ngejagain gue, kayak ngasih tahu gitu kalau misalkan pulang sekolah atau gimana, lu jangan lewat jalan sini gitu. Lu hati-hati sama orang ini, lu ya pokoknya lebih nge-aware gue lah, lebih ngasih tahu lah ya kalau ada apa-apa. Cuman emang terkadang dia tuh yang gue tahu ya, dia tuh punya dua wujud. Jadi yang pertama wujudnya bersih, cewek gitu. Cuman emang baju dia nggak ganti, putih gitu. Tapi satu sisi ketika misalkan ada orang lain yang bisa lihat terus dianya tahu dia orang itu mau ngeganggu gue, ya kasarnya ada niat buruk lah ya. Nah dia tuh lebih nunjukin sisi muka hancurnya dia gitu. Muka aslinya gitu. Dan itu juga gue ingat pisan pertama kali gue ada yang ngikut kayak gitu ya, bau amis darah di kamar gue tuh kenceng gitu. Nah setelah dari situ, itu penjaga yang pertama lah. Nah gitu, sebenarnya penjaga yang pertama tapi yang ngikut. Tapi panjang ya rambutnya? Panjang. Gue kebayang sih mukanya panjang. Muka yang keduanya ya? Panjang rambutnya. Pokoknya dia dia meninggalnya si sosok ini tuh meninggalnya katanya gara-gara kecelakaan. Cuman dah gue yakinnya setiap orang, nah di sini tuh kalau yang gue percaya ya, setiap orang yang udah meninggal
itu langsung beda alam, jadi nggak akan ada namanya arwah yang gentayangan. Nah gue mikirnya waktu itu berarti dia itu sosok yang mendampingi si cewek tersebut gitu. Nah itu sosok kedua sebenarnya. Sosok pertama itu dikasih sama leluhur gue. Tapi cantik cuy. Yang cantik mah yang dapat dari tol. Iya, kalau yang di tol ini emang kan, cantik. tapi cantik cuy. Emang cantik, makanya gue cantik itu relatif. Cantik itu relatif ya. Nah sebenarnya kan sosok yang pertama yang ngejaga gue itu tinggi hitam. Tinggi hitam. Cuman gue nggak bisa sebutin bentuknya dengan detail karena satu dan lain hal. Ya gue juga nggak berani bilang. Karena satu dan lain hal, jadi ini nggak boleh disebutin gitu sama gue detailnya kayak gimana. Ya mungkin biar lebih menarik di malam Halloween, bentar supaya ada yang tertangkap. Apa? Matiin lampu. Aduh. Nah, supaya ada sosok mungkin kalau mau pada eksis yang ada di rumah ini ya bisa lah ya. Boleh lah, asal tidak aneh-aneh. Nah, sosok penjaga gua tuh yaitu yang dari kecil. Makanya apa ya namanya? Kadang gua masih suka ngerasa atau kadang juga ngelihat gitu sosok penjaga gua, walaupun dia kadang lebih banyak tidak menampakkan diri walaupun dia ngikut ya. Oke, ngerti ya. Gitu kayak cerita kemarin nih, sebenarnya kita ke rumah salah satu teman dekat kita juga. Terus ada tetangganya ternyata bisa. Dan gua kaget gitu, tetangganya ini tuh bisa dengan detail tahu gitu apa yang ngejaga gua. Berarti kalau yang cewek itu penjaga kedua. Yang ketiga itu gue dapetin gara-gara gue udah belajar dalam tanda kutip ya, dibantu dengan para makhluk-makhluk itu. Jadi dikasih tahu ketika gue pengen belajar apa harus kemana. Nah ketika waktu itu gue mendapatkan sosok kedua. Sosok kedua itu mungkin buat orang lain ngelihatnya serem. Ngelihatnya serem. Kayak gimana ya? Kalau mungkin teman-teman pernah ngedengar kayak hantu di Jepang yang mulutnya sobek. Nah itu sosok kedua yang ngejagain gue waktu dulu. Yang lu cerita itu kan. Dan ketika sama gue biasanya mulutnya nggak sobek, tapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu mood gue lagi nggak baik, dia biasanya ya gitu. Apa bentuknya sempurna. Tapi ketika gue lagi baik, karena tipikalnya juga jahil yang ini, biasanya dia suka ngejailin gitu, tiba-tiba senyum. Nah ketika lagi kayak gitu, karena mungkin pertama gue kaget. Pasti kaget. Pertama gue kaget. Karena gue belum pernah ngelihat kayak di depan mata gue orang yang sobek gitu mulutnya, kan. Terus senyum lagi gitu kan. Nah tapi udah makin lama makin biasa gitu. Cuman lu nyadar nggak sih, kan ketika dulu tuh gue sempet dapat wangsit. Bukan wangsit lah disebutnya teh apa, kayak mimpi gitu. Gue dapetin salah satu cincin bentuknya tengkorak tuh. Kan itu tuh selalu ada di atas lemari gue tuh. Nah ketika pas lu lihat itu, apa sih yang lu mungkin lu bisa lihat atau kayak gimana, karena di situ isinya banyak ya. Waktu lihat yang cincin tengkorak itu emang sih banyak, bukan banyak yang ngeliatin, tapi kayak gitu kayak set gitu kan. Itulah gitu kan. Gue lihat cuman gue bilang bagus ya cincin tengkoraknya gitu kan.
akhlaknya bagus gitu, emang bagus. Iya. Cuman ya pandangannya gitu kayak orang lihat Iya. gini langsung gitu Iya, beda gitu kan. Bagus sih, bagus ya. Cuman itu udah nggak ada Lik. Kemana ya, dijual ya? Nggak, di sama mantan gue waktu itu diambil. Yang waktu pergi ke Lembang itu. Iya. Yang tiba-tiba telepon. Ya jadi dia ngikut lah sana, ya udah biarin lah. Tapi Okay. overall dulu mah yang di gua tuh rata-rata ya negatif. Gitu. Jadi kadang suka bertentangan sama yang ada di rumah yang positif gitu. Oke. Kebanyakan negatif, kayak yang mulutnya sobek itu negatif gitu. Nah, sebenarnya yang ngejagain gue yang dapat dari tol juga negatif. Iya, cuman Gitu. walaupun negatif dia Tapi dia sebenarnya baik baik loh. gitu. Sebenarnya baik loh. Ya, kayak ada orang mau niat buruk kemana itu kasih tahu gitu kan. Nyatanya baik, cuman nggak negatifnya itu dia ngakang gua gitu. Jadi secara apa ya, secara orang lihat tuh gua itu kalau kata orang-orang mah auranya ketutup, karena banyak yang bilang gua gitu dulu. Karena supaya fokus sama si cewek ini gitu. Nah, ketika gua ngelepasin juga gua udah mulai aneh, karena dulu mungkin gua nggak ngerti ya kayak gimana nya. Cuman kalau seiring berjalannya waktu gue ngerti, karena mereka kan disebutnya jin. Jin itu sebenarnya makhluk ciptaan dari yang maha kuasa. Nah, cuman bedanya terbuatnya dari panas api kan. Nah, jin ini juga punya punya perasaan sama kayak kita lah. Kasarnya kayak manusia lagi. Kayak manusia. Nah, gua tuh baru nyadar itu pokoknya sudah sekian lama lah. Sekian lama seudah gua bertobat juga ya. Setelah sekian lama gua nyadar bahwa si sosok ini tuh ternyata kayaknya dulu tuh punya feeling ke gua. Oke. Makanya walaupun dia negatif tapi ngejagain guanya tuh sebegitunya gitu. Emang lebih Protek ke guanya tuh lebih gitu. Terus kayak dia gua nanya komunikasi kayak gue pengen bisa ini nih. Yuk, gue kata dia tuh yuk ikut sama gua gitu. Kemana gitu. Yuk ikut sama gua, yuk kesini gitu. Gua tahu tempatnya. Iya, satu sisi gue bersyukur, tapi satu sisi juga gue waktu itu bimbang sebenarnya, ketika gue harus melepaskan semua apa yang gue pegang. Karena sosoknya juga lumayan banyak dulu, nggak bisa kita sebutin satu-satu di sini. Tahu gitu. Kayak lu mungkin kebayang lah, sok garis besarnya apa aja yang dulu lah yang lu punya. Bukan yang gue punya, pokoknya yang ada di rumah aja. Yang ada di rumah. Biar nggak kelihatan sombong gitu. Yang emang sih yang waktu sobek itu kan lu bilang kan. Cuman lu nggak pernah ngelihat kan? Bukan nggak pernah ngelihat. Ngelihat. Waktu. Sekilas. Enggak, waktu itu kan lu bilang lik di luhur kayak nu sombong gitu kan. Wah, pas gua bilang wah ke atas gitu, gua lihat cuman nggak mau cuman lihat sono atas udah nggak mau gitu. Tapi beda, sebelum ke pertanyaan itu ya, gua mau nanya perbedaan lu ngerasain ketika datang ke rumah gua sekarang sama yang lu rasain ketika datang waktu pertama kali datang. Kayak gimana ya, kayak banyak yang merhatiin. Lebih kayak sumpeknya, lebih ya pokoknya. Suasananya lebih sumpek karena penuh banyak orang. Lu orang baru datang ke satu kerumunan. Iya, kayak ke satu geng, diliatin gitu langsung gitu. Siapa gitu kan gitu. Kayak orang pengen kenalan gitu kan. Cuman kalau sekarang datang
Ya biasa aja karena udah tahu gitu. Karena udah tahu. Karena kan kapan waktu itu yang lo bilang gua datang ke sini pada tenang semua. Ya, oh itu mah kejadiannya udah kesini ya. Iya. Nah, kejadiannya udah keep kesini. dulu nanti kita bahas gitu. Nah kalau dulu sosok apa aja sih yang lu lihat gitu? Kalau yang gua lihat ada yang pertama cewek 2 itu mah pasti. iya, terus yang di hordeng itu, yang di hordeng mah pasti bukan kakek-kakek tapi cowok. Kakek-kakek anak berarti kecil. yang lu ngelihat yang satunya lagi. Oke. Yang di hordeng itu yang cowok. Terus kadang suka ada kunti. Iya. Jelas itu mah. Iya, terus yang kampret waktu gua di kamar mandi diintip. Oh iya. Di kamar mandi diintip. Udah diintip. Cak. Pokoknya dia lagi buang air besar, tiba-tiba dijailin sama yang ada di, pokoknya ini kamar mandi gua. Iya, di sini tuh mandi. Depannya ada sumur. Emang yang di situ tuh kadang dia tuh jahil banget gitu. Dan masalahnya gua waktu itu emang lagi gini gitu kan gitu kan. Saat ke atas. Ya Dilecehkan. Ya salah lihat ke atas kan. Iya. Sak yang diintip. Diintip udah sih paling itu yang gue lihat. Kadang di dapur juga ada yang lewat, cuman sekelibat doang. Kayak nggak terlalu jelas. Sebenarnya kalau dulu itu lebih banyak gue yang minta ketika si Felix itu nginep. Gue gue baru ngakunya sekarang nih. Kalau dulu itu lebih banyak gue nyuruh sebagian besar mereka nggak nunjukin. Jadi lebih udah nggak harus nunjukin, pokoknya yang yang ada aja gitu. Maksudnya bersikap biasa aja gitu. Biasa aja, nggak usah nunjukin gitu. Karena kan dari mereka kan punya kehendak juga, pengen nunjukin ke siapa. Nah, lebih banyak gue mintanya gitu dulu. Makanya gue cuman lihatnya sebagian kan. nggak semua. Iya. Gitu. Karena ya itu teh seiring berjalannya waktu. Yang gue alamin ya, ketika gue pengen bisa nyakitin orang dulu. Nah, yang ada beberapa sosok gitu yang datang. Biasanya gitu. Biasanya tuh ya sama dia lah gitu, nyakitin orang sama dia gitu. Terus kayak apa ya, ada satu sosok yang gue nggak bisa sebutin lah itu. Nah itu bener-bener waktu dulu mah ngebantu gue dalam kayak nuntun lah istilahnya mah, nuntun gue kemana-mana gitu. Nuntun gue kemana-mana. Tapi kemana-mananya tuh dalam konteks bukan kayak gue jalan kemana ada yang ngikutin atau gimana. Tapi dalam masa kayak gue pengen bisa ini ke tempat sana gitu. Nah dia tuh ngikut sama gue gitu sampai nanti gue baliknya lagi bareng dia. Tapi pertama kali orang nginep sini pas balik ya. Balik bebas. Karena bebas gitu. Kalau diomongin ya sejarahnya waktu itu, energinya lu itu bertentangan drastis dengan apa yang gue pegang waktu itu. Yang waktu lu pegang itu negatif. Iya, kebanyakan negatif. Makanya kalau ketika lu tahu gue yang dulu pasti emosionalnya parah. Iya, terus energi gue positif. Iya, jadi nabrak. Oke. Nah, tapi ada beberapa hal juga yang masih nyisa gitu sampai sekarang tuh. Memang kan ketika gue ngambil keputusan gue buat bermain seperti itu ada konsekuensi. Iya pasti. Nah, ketika waktu itu gue
ngalamin ketika lulus SMA. Konsekuensinya, nah ini ceritanya nyambung ke kenapa gue berhenti. Kenapa gue berhenti dari main ilmu hitam ya. Nah, satu saat gue waktu itu inget pisan, kemarinnya gue ujian nasional, besoknya itu biasanya libur kan, sudah ujian nasional itu. Nah, sudah gitu sudah libur ya udah gue biasa motoran pagi, kayak apa teh namanya, sebelum gue ke rumah emak gue biasanya gue muter dulu lah kemana gitu. Nah waktu itu gue udah feeling lumayan gak enak ketika pagi tuh. Ketika pagi gue jalan ngelilingin Mekarwangi tuh. Ngelilingin Mekarwangi, pas gue mau pulang, pas kalau sekarang mungkin teman-teman yang di Bandung terus tahu Mekarwangi, tahu Garmelianya Mekarwangi. Nah di situ gue ngelihat satu sosok. Karena perjanjian gue waktu itu seperti itu gitu kan, sama mereka tuh gitu. Entah si sosok ini pengen ngambil gue ikut mereka, entah gimana lah. Pokoknya gue ngelihat sosok itu, jalan itu blank buat gue. Jadi kayak hitam aja gitu, kayak berkabut. Jalan itu blank buat gue, dan si sosok ini cuma nunjuk gue terus narik gitu. Dan itu tuh kerasa sama gue gitu pas lagi naik motor. Mungkin orang lain ngelihatnya kayak gue cuman bengong, terus selain bengong tuh ya cuman kalau di tatapan kosong. Kalau di orang kayak ditarik bajunya kali ya. Kalau gue lebih kayak badan gue tuh ditarik gitu, what? Gitu. Nah ketika waktu itu jatuh lah gue. Jatuh gue, dagu gue kan sobek waktu itu. Udah tahu kan? Yang lu dijahit. Gue dijahit 15 waktu itu. Gue jatuh, gue cuman ngeliat sehebat itu darahnya banyak. Gitu. Karena waktu dulu gue itu kan ini disebutnya okultisme ya. Okultisme sama satanik gue tuh dulu kan. Kayak setiap orang nanya ke gue, lu mati masuk mana? Masuk neraka, gue jawab. Gitu dengan gamblang. Nah ketika waktu itu gue tidak melakukan perjanjian darah. Gue yakin ketika waktu itu si sosok itu tuh meminta gue buat perjanjian darah gitu kan. Makanya kenapa sampai ada kejadian kayak gitu. Nah ketika waktu itu mungkin yang gimana? Karena dagu itu kan. Iya. Nah dari kejadian itu gue cuman ingat satu hal. Ruko saudara gue itu ada di seberangnya Garmelia itu kan. Gue cuman minta tolong ke sana. Dibopong lah gue sama pegawainya. Dibopong cuman sampai tengah-tengah gue nggak kuat. Gue udah ngira itu gue mati. Karena dari kaki itu udah kerasa dingin. Kerasa gue udah nggak ngerasain kaki gue. Kayak kedinginan aja gitu. Kayak udah nggak ada rasanya. Jadi kayak kalau lu baal. Nah itu tuh makin naik gitu, dari udah nyampe lutut naik ke paha gitu. Dari kaki naik sini. Gue udah ngira kayak udah gue lewat di situ. Nah ketika saat gue lagi blank, mata gue di situ buram. Tapi buramnya itu emang dari awal gue ngelihat sosok itu juga udah buram. Udah buram, jadi cuman yang jelas tuh sosok itu dan beberapa sosok yang gue pegang. Gue di situ udah kayak ya udah berarti ya udahlah gitu. Gue meninggal dan gue nggak selamat, nggak masuk surga. Entahlah mau dijadiin apa, kata gue tuh pasti gue dibawa ke dunia mereka dong. Nah that's why kenapa gue bilang sosok yang itu tuh baik tapi energinya negatif. Ngerti. Ketika waktu itu gue cuman pasrah tuh. Gue pas udah nyampe dada, udah kerasa sesak gue juga. Udah kerasa sesak, blackout gue. Gue jatuh di situ tuh. Gue jatuh.
gue cuman ngelihat makin lama, gue ngelihatnya pertama ada satu titik putih. Ada satu titik putih makin gede gitu. Gue ngerasain tuh makin sejuk ke sana tuh. Kayak mereka terang gitu, cuman enggak terik gitu, sejuk aja hawanya tuh. Kayak hawa-hawa Lembang kali ya. Nah di situ gue ngedenger banyak kayak banyak orang doa. Oke. Banyak orang entah nyanyi entah gimana, pokoknya banyak lah di situ. Cuman ada satu suara pas gue mau nginjak ngelangkah maju ke depan situ, ada satu suara yang ngomong, cerita gue soal lu belum beres, balik. Di situ langsung gue sadar. Nah kayak gitu. Jadi gue awal sebenarnya gue harusnya udah nggak ada sebenarnya. Mungkin si Martin yang salah nyebut. Cuman di situ gue jadi mikir, sebenarnya ini baru gue buka detail di vlog ini ya. Di situ gue baru nyadar kayak ternyata apa yang menjadi penjaga gue, tapi gue cari ya, maksudnya penjaga yang gue cari itu tuh ternyata meminta konsekuensi. Jadi meminta imbalan. Gitu. Makanya gue bilang kayak tadi juga, pasti selalu ada syarat dan ketentuan, timpal balik. Ketika lo main seperti itu. Nah syarat dan ketentuannya mungkin mereka pengen bawa gue ke sana, ke alamnya mereka, barengan sama mereka gitu. Oke. Cuman ya anugerah Tuhan lah ya. Jadi gitu. Ya udah, lu belum waktunya gitu kan. Belum waktunya, gue masih nggak ngerti sampai 2 minggu penyembuhan. Saya udah dijahit 2 minggu penyembuhan, gue dapat mimpi. Dapat mimpi waktu itu soal hari akhir, men. Hari akhir kiamat. Iya. Lu bayangin gini, di mimpi itu gue lagi jalan. Iya. Di Muhammad Toha gue inget tuh. Tengah-tengah Muhammad Toha mau ke gerbang tol Muhammad Toha itu, pokoknya ke arah Kabupaten Bandung itu gelap, malam, tapi ke arah sana itu terang. Jadi seakan matahari itu berhenti. Dua kubu. Cuman yang heran si cahayanya nggak tembus gitu. Nah ketika waktu itu gue cuman lari ke belakang rumah gue, gue kayak ngelihat rumah gue juga udah kosong gitu, kebuka pintunya kosong. Gue lari ke belakang. Di situ gue ada satu pintu gue buka. Gue tahu itu sebenarnya bukan kayak gang aslinya sebelah rumah gue gitu. Soalnya ada pintu. Iya. Nah pas gue buka, gue ngelihat kayak ada tangga turun. Cuman kesana tuh padang rumput. Padang rumput luas. Iya. Gue ngelihat orang lain itu entah kayak gimana ya, kayak pakai sepatu gitu. Mereka udah pakai sepatu itu naik ke atas. Sementara gue sendiri enggak, men. Turun ke bawah. Gue sendiri stay. Waduh. Gue di situ cuman kayak nangis ya, bener gue. Nangis sejadi-jadinya. Nah, itu yang pertama. Gue kayak di situ udah mikir kayak, oh ya udah gue harus ngelepasin yang gue pegang gitu kan. Mau itu keilmuan, mau itu apa, gue lepasin lah. Gitu. Nah waktu itu lanjut lagi ketika gue mau ngelepasin, cuman selalu si sosok ini tuh datang lagi kayak gue tidur tuh nyayangin gue gitu. Oke. Nah di situ gue komunikasi sama dia. Gue ngomong kayaknya lu harus cari Tuhan yang baru. Nggak bisa sama gue terus, karena gue bakal meninggalkan dunia ini, kata gue. Dunia dimana gue dapet
segala sesuatu yang gue nggak dapat. Istilahnya kan berarti dunia gaib. Iya. Gaibnya itu gaibnya gitu. Sono kan. Ketika waktu itu dia si sosok itu cuman geleng-geleng kepala dan ngomong jangan. Gitu jangan. Nah di situ gue satu sisi berarti udah berjalan sekitar 4-5 tahun gue sama sosok itu. Oke. Gue nemu lumayan lama ya. Gue nemu sosok itu tuh 2011. Iya. Enggak 5 tahun gitu. Enggak. Lebih loh. 10. Enggak gila 10 mah sampai sekarang. Oh iya. Ya pokoknya sampai gua lulus lah. Berarti sampai 2016. 6 tahun. 5. Nah 2016 gua mau lepasin, dia ngomong enggak. Ternyata Tuhan manggil lagi gua lewat mimpi, diingetin lagi. Gua di jalan di satu kayak padang gurun kalau ini. Tapi makin ke depan gue ngeliat awannya hitam. Awannya hitam, gue di situ jalan maju, makin masuk ke awan hitam itu gue ngerasanya kayak depresi. Ngerasa kayak stres, kayak orang banyak pikiran gitu. Iya, kayak mental gue tuh diserang gitu. Iya. Terus gue ngedengar kesana tuh kayak lu matahin tulang lah gitu. Gitu tuh. Kayak banyak yang kayak gitu, terus banyak orang yang nangis segala macam. Makin maju juga makin hawanya itu panas, makin gak enak. Dari kalau kita ngomong dari hawa Bandung terus ke kota ke Cirebon, Jakarta. Cirebon makin panas kesananya tuh. Wah, gue udah mikir kayak wah ini gue nggak selamat nih. Dari situ benar-benar gue lepasin. Mau dari benda pusaka dan lain-lain juga gue lepasin. Udahlah semuanya lu. Nah, kemana ini lepas. Nah, ketika gue ngelepasin, ternyata si pendeta yang ngedoain gue, dia nggak nanya dulu ke gue, lu dikasih bisa lihat kayak gini tuh damai sejahtera nggak? Dia langsung main tutup aja. Nah, makanya dari situ sampai sekarang gue harus connect dulu baru gue bisa lihat. Sejarahnya tuh itu. Sejarahnya itu. Sejarahnya tuh di situ. Jadi karena main tutup aja gitu. Iya. Gitu. Harusnya kan dia tanya dulu gitu. Kalau gue sendiri sih damai sejahtera aja, nyantai aja gitu. Pantesan kalau lu iya. Lihat nggak? Lihat ini di sini. Iya, kadang kalau misalkan gue bareng lu tiba-tiba ada yang aneh kan gue ngomong lihat ada di mana gitu. Kadang itu tuh di saat gue nggak connect. Iya. Biasanya. Tapi bagus loh ditegur. Iya, satu sisi. Sampai terakhir yang paling susah itu gue ngelepasin benda pusakanya gue. Pusaka sama mustika itu jujur susah. Iya. Gue pernah bilang kan. Itu susah. Karena satu sisi dulu sempat ada di dalam badan gue juga kan. Nah itu yang susah gitu. Karena sudah dibuang hampir balik lagi. Tapi pernah nggak kayak lu mimpi meninggal tuh artinya apa? Nah, soal mimpi di next vlog nanti. Next vlog. Karena tema Halloween ini kita bagi 2 part nanti. Jadi ini yang pengalaman mistisnya kita. Nanti satu lagi soal gua, karena ada satu misteri yang gua bakalan buka di sini. Soal mimpi tentunya. Soal mimpi. Nah, gitu. Berhubungan soal yang mimpi tadi, emang ada yang mau gua tanyain. Arti mimpi orang meninggal tuh apa gitu. Nah, pertanyaannya simpen buat next ya. Nah, soalnya yang gua tahu lah, gua punya penyakit apa kan. Jadi nantilah next ya. Nantilah ya. Dari situ jujur yang paling susah ngelepasin pusaka. Pusaka itu kan
modelnya kayak keris, tombak, ujung tombak, batu golok. delima. Nah kalau batu itu disebutnya mustika. Mustika. Oke. Seingat gua ya, sepembelajaran gua waktu dulu disebutnya mustika. Nah kalau mustika sama pusaka gua nggak terlalu punya banyak waktu dulu, cuman susah jujur buat gua ngelepasin itu tuh. Buat ngelepasinnya susah. Karena seudah dilepas itu ke guanya tuh dalam sehari gua bisa tidur 12 jam karena lelah. Kayak kemakan energi gitu. Energi sebagiannya hilang ke sana. Cuman ternyata ya yang gua dapetin ya lagi, ternyata Tuhan tuh ngasih kelebihan itu buat gua ngelepasin orang-orang yang pernah yang kejerat, yang terjerat, yang pernah kena kayak gitu terus terkena santet dan lain-lain. Jadi buat bantu orang gitu. Makanya kayak sekarang gue lebih banyak nonton channel lain kayak gue sebut deh channel Mongol, karena dia kan emang dulunya kan satanik. Dulunya satanik. Terus penjelasan dia soal kayak ada high rank, ada premium rank dan lain-lainnya itu jelas gitu. Nah, gue itu lebih mempelajari sekarang gimana kalau misalkan someday gue ketemu sama kasusnya, misalkan ketemunya tuh bukan masalah lagi santet, masalahnya bukan lagi pelet dan lain-lain, tapi bermasalahnya urusannya langsung misalkan sama Baal, sama Beelzebub, sama Asmodeus dan yang lain-lain. Karena sepengetahuan gua, ketika misalkan mereka udah datang, terus lu enggak bikin sigil buat diri lu sendiri. Sigil tuh kayak perisai yang biasanya orang bikin bulat gitu. Kalau Naruto Kekai. Nah, kalau lu nggak ada itu, mereka datang, mental lu, tamat lu, habis. Ya mental gua udah gitu, udah ngikut mereka gitu. Nggak tahu gua juga, pokoknya gua belum belajar seitunya gitu. Cuman sepengetahuan gua ketika lu manggil mereka, harus bikin 2 sigil aja, sigil buat mereka satu, sigil buat kita satu. Cuman ada syarat-syarat khusus, kayak lilin harus warna apa dan lain-lain. Nah, berarti emang harus ada syaratnya buat membuat perisai. Karena gini, setiap negara itu okultismenya berbeda-beda dan sataniknya berbeda-beda. Tetapi unsurnya tetap satu, 9 lord itu, 9 lord satanik itu kan, yang dibagi kayak 8 mata angin. Iya, tahu. 8-8-nya di penjuru, tapi 9-nya itu di tengah. Iya. Si satannya tuh di tengah. Kalau gua nggak salah utara teh Asmodeus kalau nggak salah. Enggak. Gua pernah nonton yang di video Mongol itu diceritain semua 9-9-nya gitu. Iya, utaranya Asmodeus, Baal, Beelzebub, Balherit, Beelzebub, Lewiatan dan lain-lain. Iya, ada kayak buat pengen cari power kemana, kekayaan gitu kemana kan. Cuman terkadang salah kaprah dengan orang-orang di kita. Karena di kita tuh mintanya kadang kan sama buto hijau sama apa. Iya. Padahal kalau secara tingkatan itu mereka tuh tingkat paling bawah. Gitu. Nah, gue tuh takutnya tuh satu saat gue nanganin kasus yang benar-benar tingkat yang okultismenya tuh tingkat tinggi gitu, bahaya gitu. Iya. Karena kalau kayak ngomongin santet kan kemarin juga sebenarnya gue sempat cerita kalau kan, gue sempat ada yang ngirim dua kali. Yang pertama mah cuman kayak ya cuman nyerang, cuman nggak kena ke gue, jadi ya udahlah. Cuman kalau yang kedua ini kena ke gue, yang langsung sakit gitu ya. Gue waktu itu sakit 3 hari, tapi penyebabnya nggak diketahui. Karena badan gue ngerasa enak, cuman di dalam nggak enak. Iya, tiba-tiba sakit aja gitu kan. Kayak waktu itu kan sebenarnya pertandanya udah ada banyak, kayak waktu itu tempatnya di sini, gue lagi duduk di sini.
Gue duduk di sini lagi doa malam di penyembahan, tiba-tiba muncul beberapa hal. Kayak apa teh namanya, entah itu kupu-kupu hitam, entah itu model-model kalajengking, entah itu belatung dan lain-lain. Ya. Nah di situ gue udah aneh gitu. Nah gue udah aneh, jadi gue ngerasa kayak ada yang nggak beres nih, gue harus cari tahu. Nah ketika waktu itu gue duduk, pas pisan gue duduk di bawah di sini di lantai. Gue duduk di lantai, gue cuman meremin mata, terus gue doa, Tuhan siapa nih gitu, ada apa nih. Nah ketika pas udah doa, gue cuman ngeliat di depan gue itu ada satu orang yang duduk dan ngelemparin banaspati kayak bola api. Cuman bola apinya nggak segede banaspati itu, lumayan kecil, mungkin segenggaman tangan lah segini. Dia lemparin ada sekitar 6 kali. 5 kali gue lumayan ketahan lah. Yang terakhir yang ke-6 yang gue nggak ketahan, pas lagi kena ke gue badan gue langsung rebah gitu. Detik itu juga langsung kayak gitu kan? Ada yang nonjok gitu. Nah ketika waktu itu gue cuman kayak ya udahlah gitu, kata gue tuh. Dibandingkan kena ke orang tua gue, mending kena ke gue. Nah cuman ketika pas lagi gue peperangan rohani itu, setiap sosok yang tinggal ada di rumah kocar-kacir, nggak kocar-kacir, mereka lebih kayak jaga nih, takutnya ada dari mana lagi, kayak siap siaga gitu. Dan mereka juga bikin orang tua gue tidur senyenyak-nyenyaknya tanpa ngedenger apapun. Itu walaupun gue ngedenger di atas udah banyak yang jalan, udah banyak yang kesana sini, sosok mereka tuh muncul semua aja pokoknya. Jadi kayak prajurit gitu. Iya, kayak ini dari mana gitu. Kayak mereka udah kesana sini. Ketika gue tepar, lu kan pengen nginep ya waktu itu ya, pengen ke rumah. Terus gue ngomong jangan dulu Lik, kata gue tuh, selama sebulanan ya Lik, gue ngomong jangan dulu selama sebulanan, karena gue nggak tahu orang ini bakal nyerang lagi apa enggak. Nah ketika waktu pas udah gue tepar, gue cuman ngeliat di sisi kiri kanan gue tuh sebagian yang di rumah kadang ikut gue juga. Terus si sosok penjaga gue yang dari nenek moyang gue juga ada gitu di belakang gue tuh, lebih kayak ngeproteksi gue lebih selama gue sakit. Itu tuh yang waktu lu bilang pergi ke gunung itu kan? Jauh sebelum itu. Jauh. Kalau pergi ke gunung gue masih main. Ya. Gitu. Kalau pergi ke gunung karena waktu itu gue kesal sama satu orang. Waktu masih main ya, gue pengen nyakitin itu orang, ternyata itu orang punya ilmu juga. Oke. Gitu. Jadi nyerang ke gue juga. Terus gue pengen gimana caranya bikin dia tepar aja. Makanya gue ke gunung. Yang waktu lu fotoin gitu kan? Iya. Gue lagi di gunung. Iya. Nah ketika waktu pas kena itu ya, gue bersyukurnya pertolongan Tuhan pertama, nggak sampai yang gimana. Terus yang kedua gue juga bersyukur banyak yang ngejagain gue gitu. Jadi kayak lebih gue lagi sakitnya kayak diproteksi gitu. Ya kayak di inilah ya. Selama gue sakit sampai terakhir, gue tahu siapa orangnya. Terus gue minta izin doa sama Tuhan kalau boleh ini dibalikin, kata gue tuh. Ini dibalikin ke orangnya. Ternyata balik, untungnya balik. Gitu. Jadi cuman kayak flu aja gitu buat gue semasa lagi corona itu. Awal corona. Iya awal corona. Gitu. Tepar lah itu di situ. Nah cuman ya itu gue lagi mempersiapkan diri, takutnya
Kan kita nggak ada yang tahu ya ke depannya gimana. Iya, karena kan takutnya someday entah, tiba-tiba ada orang yang minta tolong nanganin kasus mungkin yang tadi lo bilang lebih tinggi lebih gitu tinggi kan. Nah itu kan butuh bekal khusus, gua harus tahu apa teh tipikalnya kayak gimana, jenisnya kayak gimana gitu. Karena kita mah nggak bisa ngandalin apa yang kita pegang. Oh iya, karena mereka sebangsanya gitu. Kita harus mengandalkannya Tuhan gitu. Tapi kalau dari kasus gua sih kebanyakan ya gua bilang kayak misal nih anggaplah ya orang yang gua sayang tuh dengar dari telinganya ada yang kayak ngomong atau nggak bisik-bisik gitu. Yang gua lakuin cuman satu, gua cuman ngomong dalam hati, lo nggak usah bukan nggak usah ngikut, lo nggak usah ganggu, diam aja, terus nggak usah ngapa-ngapain. bukannya nantang, cuman gue mau anaknya aman, jadi gue yang turun gitu. Terus kita bahas soal yang sekarang kali ya. Iya, sekarang sok. Yang waktu di ini loh, gor. Oh iya, kita sering badmin. Gornya adalah salah satu dekat sini lah ya. Iya, rada mencekam. Emang satu sisi juga karena kan gue dulu sempat, by the way, gue dulu sempat di agama Buddha, sempat di Muslim juga. Tapi lahir Kristen. Sempat di Buddha, sempat di Muslim, terus sekarang again balik lagi karena pengalaman spiritual gue gitu. Gue yang memilih ya. Jadi ini pilihan gue gitu. Nah, ketika gue datang ke gor itu pertama kali yang gue lihat emang banyak penjaganya. Cuman lebih kebanyakan karena dia Buddha mungkin ya. Banyak yang pakai baju dan seragam kayak baju zirahnya orang Tionghoa. Iya. Gitu, cuman emang yang ngerinya di situ tuh itu ya yang anggap aja benar. Iya. Yang ada satu patung yang emang di situ gue ngerasa emang ada satu sosok yang mendiami. Cuman sosoknya nggak gitu jelas karena dia bersembunyi di dalam patungnya cuy. Iya. Nah, waktu yang berapa kali ya? Kedua kali ya? Iya, dua kali. Kedua kali tuh gue masuk sama ini anak yang gue sayang, terus ngobrol kan. Emang di lapangan badmintonnya tuh di lantai 2. Gue udah nggak ada orang, nanti dulu lah ada orang gitu. Kita duduk, bukan kita duduk sih, anaknya nunggu di depan lah. Anaknya duduk, bukan di depan, masih di dalam. Oh, di dalam. Cuman di lantai 1. Anaknya duduk, gue liat ke belakangnya itu lapangan futsal. Cuman gelap. Gue ngobrol sama anaknya, tapi gue ngobrol sama anaknya itu gue ngobrol depan muka. Tapi pikiran gue tuh ke dalam lapang situ, ngerti? Fokusnya tuh ke dalam lapang situ. Gue ngobrol, anaknya ngangkat tangan gini, itu belakang ada gini kok, putih 2. Nah, gue kaget loh gini kan. Gue kaget, kok putih gitu. Lalu gue bilang, enggak, anaknya tuh kaget. Nah, lu kenapa? Enggak kenapa-napa, kata gue. Keluar aja yuk, kata gue. Udah keluar aja yuk. Kenapa? Udah nanti aja, gue bilangnya. Soalnya kenapa gue bilang gitu? Yang penting nih anak aman. Ini anak aman, kalau bukan ganggu. Kalau masalahnya kalau nunjukin ke gue ya oke lah. Ini anak aman, gue tarik keluar. Gue bilang lu sebelah kanan gue, jangan sebelah kiri. Karena kan lewat patung itu kan. Gue pegang sebelah kanan. Nggak sengaja gue nengok ke
kiri gini gitu, sambil bukan lari, kayak jalan gitu, jalan nengok ke belakang, lah tuh patung kok senyum, no, kayak nyengir gitu. Kayak dari situ udah diam di luar dulu, katanya jangan masuk dulu, orang takut ada apa-apa. Makanya dari situ lu kan datang kan, pas lu lihat bener nyengir kan. Benar, dan itu sosoknya lumayan jahil menurut gua. Iya, tapi jahilnya emang kayak mungkin kalau di film Scooby Doo kayak mata gerak kan. Iya, lebih ngegerakin mata. Iya. Gitu. Terus pas udah di luar gue cerita ke anaknya kan, tuh belakang tangan lu tuh ada yang begini juga, tapi putih. Makanya gue pegang dada, kaget loh. Wajar lo kaget itu kan. Nggak, yang penting lah anaknya aman gitu. Nah itu pengalaman mistis kita ya Lik ya. Itu pengalaman mistis kita. Nah di nextnya itu kita bakal bahas yang tadi, kenapa buat gue itu mimpi itu gitu berkesan. Iya. Nah kenapa di dalam hidup gue itu mimpi itu terkadang bukan cuma sekedar mimpi. Bukan sekedar mimpi kadang. Iya. Nah makanya pantengin terus kita. Ya harus dipanteng terus. Lonceng jangan lupa diaktifin. Lonceng, subscribe, di share juga karena siapa tahu pengalaman mistisnya kita atau mungkin di next nanti pengalaman mimpinya gua, teman-teman di luar sana ada yang ngalamin. Ada yang ngalamin. Kenapa dejavu? Iya, kenapa adanya dejavu gitu kan. Tapi dari sudut pandang kita. Soalnya kayak kita nih lagi gini. Nah, di otak kepikir, kok pernah kayak gini tapi bukan di nyata. Nah, gitu. Makanya pantengin terus. Jangan lupa di like, komen, subscribe juga ya. Terus di share biar supaya orang lain tahu lah gitu ya soal cerita-cerita kita. Mungkin orang yang di share juga ngalamin hal yang sama juga. Jadi jangan lupa di share lah. Soalnya kan setiap orang tuh pengalamannya berbeda-beda. Nah itu. Cuman di sini kita sharing aja. Jadi guys, kita sampai di sini dulu. Part selanjutnya pantengin terus ya. Oke guys. See you on the next vlog. Video. Bye bye.